Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Melevosi dari 3 IATB. Dalam video pembelajaran ini, marilah kita belajar bersama PTA. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Ya, selanjutnya sebelum kita merana ke tartil, kita perlu mempelajari juga ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam ilmu tajwid. Untuk hukum bacaan yang pertama yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ini ada 5 hukum bacaan yaitu idhar kholqi, idhar bihuna, idhar bilahuna, ikhfa, dan iklab. Idhar kholqi ini cara membacanya jelas, hurufnya ada 6 yaitu alif, ha, kho, ain, hin, ha. Contohnya narun hamiyah, di situ ro berharokat, dhamma tanwin bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya jelas. Contoh selanjutnya idgham bihuna ini cara membacanya masuk dengan mendengung, hurufnya ada 4 yaitu ya, mim, nun, wawu. Contohnya yauma idzi yasduru, cara bacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya idgham bilahuna ini masuk tanpa mendengung, hurufnya ada 2, lam dan ro. Contohnya walam yakul lahu, di situ nun sukun bertemu dengan huruf lam. Ya, ikhfa ini cara bacanya samar, hurufnya ada 15, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qof, kaf. Contohnya oma solihin, di situ terdapat kata tanwin bertemu dengan huruf sod. Selanjutnya iklab ini mempunyai satu huruf yaitu ba. Iklab ini merubah sesuatu dari bentuknya. Contohnya mim ba'di, di situ nun sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya hukum bacaan mim sukun. Ini mempunyai 3 hukum bacaan yaitu ikhfa syafawi, idgham mislain, idgham. Selanjutnya hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini mempunyai 3 hukum bacaan yaitu ikhfa syafawi, idgham mislain atau idgham mimi, dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi ini mempunyai 1 huruf yaitu ba. Contohnya taumihim bihijaratin. Selanjutnya idgham mimi ini apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya at'amahum min ju'. Cara bacanya mendengung. Selanjutnya idhar syafawi. Idhar syafawi ini semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya lakum dinukum. Di situ mim sukun bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya jelas. Selanjutnya hukum idgham. Hukum idgham ini mempunyai 3 hukum bacaan yaitu mutaqaribain, mutajanisain, dan mislain. Hukum bacaan idgham mutaqaribain ini makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Contohnya irkam ma'ana. Selanjutnya mutajanisain ini makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Contohnya waqur rabbi. Selanjutnya idgham mislain. Idgham mislain ini sama makhrajnya dan sifatnya. Contohnya balla tukrim. Dan hunah, qalqalah, tarqiq, dan tafhim. Hunah ini apabila ada nun dan mim bertasydid. Contohnya innahum, cara membacanya ditahan 2 ketukan. Selanjutnya qalqalah. Qalqalah ini terdapat 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah kubra ini apabila di akhir ayat atau waqaf. Contohnya wa ma kasab. Selanjutnya sughra. Sughra ini tengah ayat. Contohnya lam yalid. Di situ terdapat huruf zal yang berharokat sukun. Selanjutnya tarqiq dan tafhim. Tarqiq ini dibaca tipis dan tafhim ini tebal. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Tarqiq sebelum huruf tersebut didahului kasroh jika huruf tersebut sukun. Jika huruf tersebut hidup berharokat kasroh. Contohnya irhamna. Selanjutnya tafhim. Tafhim ini tebal sebelum huruf tersebut didahului fathah atau dhamma jika huruf tersebut sukun. Tapi kalau huruf tersebut hidup maka berharokat fathah atau sukun. Contohnya Rasulullah. 2, mat tobingi dan mat farngi. Mat tobingi atau mat asli ini apabila ada ya sukun didahului kasroh, ya
sukun didahului kasroh, wawu sukun didahului doma, alif sukun didahului fathah. Contohnya kanu. Selanjutnya mat farangi ini mat cabang mempunyai 13. Yang pertama mat wajib mutasil, ini apabila ada mat tobingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya ulaika, panjangnya 2 alif atau 5 harokat. Selanjutnya mat jaiz munfasil, ini apabila ada mat tobingi bertemu dengan hamzah berbeda kalimat atau 2 kalimat. Contohnya inna anzalna. Selanjutnya mat lazim khilmi musaqal, ini apabila mat tobingi bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya walaqdallin. Selanjutnya mat lazim khilmi mukhafaf, ini mat tobingi bertemu dengan huruf yang bersukun. Contohnya al-ana. Selanjutnya mat lazim mukhafaf harfi, ini fafatihus suar atau pembuka surat, hurufnya ada 5, ha, ya, to, ro, ha. Contohnya toha. Selanjutnya mat lazim musyabah harfi, ini fafatihus suar juga, hurufnya yaitu nun, qaf, ain, sin, lam, kaf, mim. Contohnya hamim. Yang jadi mad lazim musyabah harfi huruf mimnya. Selanjutnya mad alif sukun, ini mad tobingi atau mad layin di akhir waqaf atau ayat. Contohnya malikin nas. Di situ huruf nunnya. Mad lazim. Selanjutnya mad tamkin. Mad tamkin ini apabila ya sukun didahului ya yang bertasydid dan berharokat kasroh. Contohnya ummiyina. Selanjutnya mad badal ini hamzah bertemu dengan hamzah. Contohnya adamah. Selanjutnya mad farq, ini hamzah wasol jatuh setelah hamzah istifham diikuti huruf bertasydid. Contohnya mad layin ini apabila ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya itu huruf berharokat fathah. Contohnya Quraisy. Selanjutnya mad sila ini ada 2, mad sila qasirah dan sila tawila. Mad sila qasirah apabila ada domir sesudahnya huruf yang berharokat hidup. Contohnya li rabbihi lakanud. Selanjutnya mad sila tawila ini sila qasirah bertemu dengan hamzah. Contohnya min dunihi auliya. Selanjutnya mad iwad ini huruf akhir berharokat fathah tanwin dibaca waqaf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sebelum menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran terlebih dahulu berulang-ulang. Setelah itu menghafalkannya berulang-ulang juga. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar imla. Untuk dasar-dasar imla, seperti huruf alif, ba, ta, da, zal, to, zo, fa, kaf, hamzah, lam, dan ha, ini harus di atas garis. Sedangkan yang harus melewati garis yaitu huruf jim, ha, kho, ro, za, sin, shin, shod, dod, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, wawu, ya. Contoh ya, dalam penulisan basmalah. Ya, seperti itu kaidahnya ya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.